Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Tidak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mohon izin untuk share screen, Pak ya. Eh, yang terhormat Bapak Taufik, Bapak Habib, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya profesinya ya praktisi dalam bidang multimedia. Terlebih khusus atau mungkin lebih tepatnya pegiat membuat konten-konten video pembelajaran. Ya, mungkin sudah cukup lama saya berkecimpung di bidang itu, mulai zamannya video compact disc VCD sampai sekarang Full HD atau 4K ya. Nah, memang cukup lama, tapi saya yakin tidak mengurangi rasa hormat saya yang barangkali Bapak Ibu lebih expert dari saya atau mungkin lebih senior, mungkin saya akan sedikit memberikan pengalaman perkembangan dari mungkin tahun 2004 sampai dengan 2021 ini terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Pak Habib tadi. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini hampir 80% sudah disampaikan dengan Pak Habib, terutama masalah review hasil video yang tahun 2020 dan itu sepertinya ada di saya semua tadi itu Pak, termasuk ada masalah lingkungan yang masuk ke dalam frame, katakanlah ada jaket yang nyantel sementara videonya bagus tapi background jaket dan sebagainya, itu juga menjadi ini nanti yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya juga perlu saya sampaikan secara teoritis Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana sebuah video atau film itu tercipta. Oke. Nah, ada beberapa tahapan produksi video yang tadinya pada tahun-tahun 2000-an atau mungkin 2010-an masih hanya 3 tahapan video. Ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Nah, untuk tahun-tahun akhir-akhir ini ada tambahan yang namanya development. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian nanti ada tahap praproduksi, ada tahap produksi, pasca produksi, dan eksibisi. Nah, ini yang lagi tren, tahapan-tahapan pembuatan video. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan Pak Habib tadi, sudah panjang lebar. Dalam hal ini, setiap film yang akan tercipta atau yang muncul atau video yang muncul itu dipandegani oleh 3 komponen. 1 produser, kemudian ada penulis naskah dan sutradara. Dan ini sudah jelas sekali, produser untuk pembuatan video pembelajaran kali ini adalah dari Direktorat SMK. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan sangat jelas sekali keinginannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, harapannya seperti apa, kemudian target-target video itu untuk apa, ini sudah disampaikan ke produser. Nah, sekarang tinggal dari Bapak Ibu sekalian atau penulis naskah untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi harapan, tujuan, dan keinginan dari produser. Nah, dari sini karya-karya inovasi Bapak Ibu guru sekalian akan bisa diterapkan di sini, ya. Nah, karena ini dalam bentuk film, ya, otomatis kita akan ada satu komponen lagi namanya sutradara. Nah, sutradara ini yang nanti akan mencoba memvisualisasikan apa yang Bapak Ibu tulis dalam sebuah skenario. Oke. Nah, dari 3 komponen ini akan menentukan ide materi atau bahasan. Nah, ini sudah disampaikan panjang lebar juga, materi, ide, dan sebagainya. Kemudian konsep video, desain video ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Habib tadi. Ini sudah nanti mungkin saya tidak akan membahas lebih panjang. Kemudian untuk storyline. Nah, ini storyline ini tadi juga sudah disinggung, tahapan-tahapan apa, alur cerita apa yang sekiranya itu menunjukkan sebagai sebuah video pembelajaran. Karena banyak yang tanya kepada saya, ini bedanya apa sih
video pembelajaran dengan tutorial yang ada di YouTube. Nah, secara tujuan mungkin sama, karena sama-sama memberikan informasi, memberikan suatu pendidikan atau pembelajaran. Hanya saja bedanya kalau untuk video-video tutorial itu mungkin bisa saya katakan dalam tanda kutip langkah-langkah yang liar. Nah, tapi kalau video pembelajaran itu terkait dengan masalah metodologisnya, konsep teoritis dan praktisnya jelas, ada kejelasan tujuan dan harapannya, menggunakan SOP, memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan. Nah, saya pernah membuka sebuah video tutorial tentang ini teknik sablon, dan itu juga sangat memprihatinkan sekali kalau nanti Bapak Ibu melihat kemudian meniru yang seperti itu, karena ketika pada saat menyaput itu screen-nya itu hanya ditindih dengan kaki, dan itu sangat membahayakan ini. Nah, ini yang membedakan video tutorial yang barangkali seperti yang saya sampaikan tadi dalam tanda kutip liar ya, tidak diatur secara prosedural dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan mendasari storyline itu akan seperti apa. Yang kemudian pembuatan skenario. Nah, ini penulis naskah ini sama sutradara nanti berkewajiban untuk membuat skenario. Nah, pada tahap development ini coba lagi. Oke, ini untuk konsep dasar video tadi sudah disampaikan, kategori videonya apa, segmen pemirsa siapa, ini sudah disampaikan Pak Arif tadi. Kemudian durasi waktu mungkin bisa 15 menit, sasaran edukatifnya implementasi kurikulum secara efektif, tadi kurikulum merdeka ya kalau tidak salah. Kemudian pesan moral yang disampaikan SMK sebagai wadah menuju kesuksesan. Ya, jadi kemudian standar alat produksi tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib bahwa ada perlengkapan standar produksi, misalkan kamera dengan spek ini, kemudian lampu dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembuatan, nah ini sangat tentatif sekali, tapi kalau menurut saya satu buah judul yang durasi 15 menit itu bisa dibuat dalam waktu ini ya, mungkin 1 sampai 7 hari, karena 1 hari bisa 1 hari 2 hari bisa membuat skenario ini. Nah, konsep-konsep atau desain video ini, atau katakanlah ini sebagai satu konstruksi video yang harus kita buat, tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Habib. Mungkin nggak saya ulang karena jelas banget konstruksi video yang diinginkan oleh produser, dalam ini Direktorat SMK, seperti apa. Nah, kita tinggal mendesain supaya mendesain dengan inovasi-inovasi kita, dengan konsep-konsep milenial, barangkali seperti itu. Yang berikutnya saya agak cepat aja ini, untuk storyline. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan Pak Habib juga, ini saya ulang lagi karena ini slide ini saya buat tadi malam Pak, jadi sebelum Bapak ini menyampaikan. Nah, di sini nanti ini gambaran-gambaran ideal yang barangkali standar ada di dalam video-video, baik itu film layar lebar atau mungkin film pendek atau mungkin iklan layanan masyarakat, ada seperti ini. Satu mungkin bumper opening. Nah, ini bumper opening kalau menurut saya Pak Habib ya, ini mungkin dibuat seragam aja. Ini mungkin dari pihak direktorat aja, nanti yang mengirim jadi bumper opening sama bumper closing ya, itu mungkin dari kita tinggal terima. Kemudian untuk animasi nama dan logo SMK mungkin dari SMK yang bersangkutan. Nah, di sini ada trailer. Ini saya mengutip salah satu istilah trailer ini seperti mungkin caption ya, caption yang bergerak, yang animatif gitu. Nah, nanti berisi ada judul, ada kompetensi, ada penulis naskah, unit kompetensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya apersepsi ini saya kira sangat perlu, karena satu untuk memotivasi anak
untuk memotivasi siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi-materi kita. Nah, untuk urut-urutannya saya sebetulnya lebih cocok untuk apersepsi itu nomor 2 ya. Karena apa? Ketika kita setelah lihat gambar opening ada apersepsi. Nah, apersepsi itu saya harapkan nanti videonya itu lebih video-video atraktif. Yang mungkin loh apa ini? Apa itulah seperti itu. Karena kalau video setelah gambar opening kemudian kok melemah dan sebagainya, ini nanti itu akan mengurangi rasa keingintahuan si pemirsa. Nah, untuk yang 1, 2, 3 ini mungkin masih bisa urut-urutannya masih bisa dirubah ya. Durasinya harus jelas, misalkan ini harus 10 detik dan sebagainya. Kalau dalam film 10 detik itu termasuk lama ya, termasuk lama. Tadi juga disampaikan Pak Habib ketika membuat sebuah adegan kegiatan di video, mungkin misalkan satu fokus saja lama ya. Nah, ini kalau saya harapkan nanti setiap ganti video itu maksimal hanya 5 detik. Jadi antara 3 sampai 5 detik harus ganti gambar. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan membosankan si pemirsa. Yang kedua, tadi yang terkait dengan masalah konten yang terlalu banyak, yang terlalu katakanlah mungkin dibutuhkan waktu 60 menit, nanti bisa diperpendek. Contoh misalkan ada satu adegan orang membuka CPU ya, dengan menggunakan obeng, terus kemudian bagaimana cara menggunakan obengnya sesuai dengan SOP untuk membuka bautnya. Nah, itu cukup 3 detik selesai. Yang penting SOP-nya bagaimana cara tangan memegang obengnya, kemudian sudut antara ujung obeng dengan bautnya tidak terlalu miring, kan nanti akan berpengaruh terhadap alatnya. Nah, ini juga cukup 3 detik kalau menurut saya sudah cukup. Yang kedua yang terkait dengan estetika ya. Estetika itu seperti yang sudah disampaikan Pak Habib tadi, perhatikan faktor lingkungan sekitar. Jangan sampai ada barang-barang yang tidak kita inginkan masuk ke dalam frame kamera kita sehingga akan ketangkap. Sebetulnya itu bisa di cropping juga, cuman kalau kita tidak memahami bahwa itu tidak perlu dan tidak dibutuhkan, akan sedikit membuat video itu akan jelek atau mungkin kotor. Yang berikutnya yang saya bilang bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi apapun katakanlah modelnya sudah di make up sedemikian rupa, kemudian bajunya bagus, tapi ketika kita pemilihan background kurang bagus, katakanlah mungkin tidak sesuai dengan glamornya yang ada di depan, ini juga akan mempengaruhi pemandangan kita akan nggak enak gitu. Nah, itu bisa disiasati andaikan Bapak Ibu tidak memiliki satu tempat yang layak sebagai background, atau kebetulan mungkin kita tidak berada di lab, mungkin di luar atau di kita bisa menggunakan blue screen yang nanti kita bisa dihilangkan, tapi teknisnya ini juga lumayan agak jelimet, harus memahami betul teknik editing. Kita bisa mengganti layar belakang dengan blue screen ya, dengan gambar atau video yang sesuai dengan kita inginkan. Oke, yang berikutnya perlu ada guru pembuka. Yang tadi mungkin Bapak Habib sampaikan ada sedikit narsis. Mungkin bolehlah narsis di sini, Pak ya. Mungkin 1 menit aja. Ya. Karena ini sangat penting. Satu, bisa guru memberi semangat kepada siswa, juga menyampaikan tujuan dan hasil akhir dari sebuah pembelajaran ini. Mungkin cukup itu aja. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, mau tidak mau kita harus tetap menampilkan APD ya, APD yang bukan APD COVID tadi ya, seperti APD ya ini cara alat pelindung diri ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalkan kalau untuk kuliner ya harus ada sarung tangan plastik, kemudian masker, kemudian penutup rambut supaya nanti kalau rambut jatuh tidak masuk ke dalam makanan.
Yang berikutnya tetap nanti ada alat dan bahan kita perhatikan. Jadi sebelum kita membuat masuk materi inti, kita persiapkan alat yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan. Artinya ini sebagai satu langkah prosedural yang barangkali memang harus ada, dan ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini mungkin agak yang membedakan antara video-video tutorial dengan video pembelajaran ya ini. Nah, yang berikutnya masuk materi inti. Nah, materi inti nanti saya kira nanti Bapak Ibu guru yang mungkin lebih paham kontennya seperti apa. Hanya saja dalam materi ini nanti bahasa-bahasa yang dilakukan itu bukan bahasa tulis Bapak Ibu ya. Jadi ini bahasa-bahasa komunikatif seperti misalkan seperti ini. Taruh atau tuangkan air di tersebut atau di atas, barangkali masih ada kata-kata seperti itu. Nah, ini harus kita ganti menjadi tuanglah air ini, karena pada saat ini akan muncul air yang mau kita tuangkan itu. Jadi ada kata-kata yang tersebut, kemudian tadi dan sebagainya. Ini sifatnya harus kita ubah ya, harus kita ubah menjadi barang yang terlihat dalam video. Kemudian yang berikutnya penutup. Penutup ini mungkin Bapak Ibu guru memberikan satu kesimpulan atau mungkin sedikit ngasih semacam kesimpulan, kemudian outcome-nya apa, andaikan anak atau siswa itu sudah menguasai materi ini. Misalkan akan menjadi seorang koki yang handal dan sebagainya. Ini ada harapan-harapan yang nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat penutup. Untuk testimoni dari dunia industri ini saya masih ragu juga. Nanti mohon Bapak Habib perlu apa enggak, karena kalau saya lihat di dunia industri itu tidak begitu teoritis dan beda sekali dengan di dunia sekolah. Kadang dunia industri itu dia punya trik-trik sendiri dengan cara meloncat, tapi apakah itu sudah prosedural dan juga dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak. Nah, ini mungkin kalau nomor 10 ini saya kira nanti pasti perlu ada pembahasan lagi. Kemudian yang berikutnya kredit titel, dan ini sebagai satu penghargaan upaya kerja keras Bapak Ibu sekalian, ini wajib untuk kita tampilkan. Dan barangkali ada ini saya tidak tahu apa kalau misalkan ada sponsorship yang tiba-tiba secara tanpa ada pemaksaan mau ngasih ini, ya mungkin apa nanti diperbolehkan apa enggak nanti karena ini nanti publishernya dari pihak direktorat, bukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ada bumper closing, ini yang cukup 5 detik atau apa untuk mengakhiri kegiatan. Oke. Kemudian setelah ini masih dalam tahap development, ini pembuatan skenario. Nah, ini skenario saya tidak banyak bicara panjang di sini untuk teknis pembuatan skenario, tapi setidaknya kita bisa kasih contoh skenario seperti ini ya. Ini ada maaf, ini ada nomor 1, ini 1, 2, 3, ini scene ya, scene eksternal di halaman ini seperti ini. Ada juga bentuk lain seperti ini dalam bentuk tabel. Ya mungkin kalau anak-anak SMK mungkin lebih senang ke dalam bentuk tabel seperti ini. Ini lebih kalau saya malah lebih jelas seperti ini. Nah, untuk skenario saya kira nanti mungkin ada pembahasan tersendiri ya Pak topiknya, karena terlalu lama kalau kita ini. Yang jelas harus ada skenario, karena ini dasar dari pembuatan untuk selanjutnya. Oke, setelah skenario selesai, kita masuk ke praproduksi. Nah, dalam praproduksi ini siapa yang terlibat? Ini ada director of photography, storyboard artist, sama sutradara. Ini boleh dikatakan penata kamera, ini pembuat storyboard, dan ini sutradara. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru sekalian. Kalau ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Abi tadi, ini mungkin bisa dari orang lain. Kalau memang Bapak Ibu guru punya keahlian ini, karena dari sekian guru saya yakin pasti ada yang suka dengan fotografi. Kemudian kalau storyboard ini mungkin kita bisa membuat dengan dari berbagai contoh. Nah,
Setelah kita memperoleh skenario yang kita buat, ya nanti Bapak Ibu harus membuat breakdown skenario-nya. Setelah itu membuat shortlist dan baru membuat storyboard. Oke, saya akan sedikit menjelaskan untuk apa maksudnya breakdown skenario. Setelah skenario tadi selesai, boleh dibilang final draft ya, draft final bukan ini. Nah, kita breakdown. Nah, setelah kita memegang skenario tadi, Oke, sebelum saya sampaikan tadi, atau kalau nanti Bapak Ibu lebih senang untuk membuat skenario, ada satu contoh skenario yang biasanya digunakan untuk apa ini, untuk sinetron-sinetron ya, itu sudah ada satu ketentuan dalam satu lembar itu durasi 1 menit. Satu lembar durasi 1 menit. Bapak Ibu nanti bisa menyontoh seperti itu. Jadi kalau nanti skenario-nya itu ada 10 lembar, berarti sudah pasti ada 10 menit ini. Nah, kembali lagi ke breakdown. Setelah ada skenario nanti dari pihak direktur fotografi, storyboard artis dan sutradara menentukan pemerannya siapa. Kemudian properti yang akan digunakan apa, lokasi shootnya di mana, anggarannya berapa, jadwal shoot dan sebagainya. Nah, ini nanti harus di breakdown dan ini harus ada list ya, list tentang ini, checklist maksud saya, siapa pemerannya dan sebagainya. Kalau tidak ini nanti kita akan bingung nanti siapa yang akan memerankan, guru modelnya siapa, kemudian pemeran siswanya siapa. Oke, berikutnya setelah ini selesai, kita harus membuat shortlist. Nah, shortlist itu gampangannya seperti ini. Misalkan pembuka itu tipe shootnya seperti apa, shoot keberapa, sekuen keberapa. Oke, mungkin bisa saya sampaikan apa bedanya sekuen sama scene ya. Nah, sekuen itu satu kumpulan, satu tema kegiatan. Contoh seperti ini, ada sekuen 5 memakai APD. Nah, ini ya juga tentang APD. Nah, dalam sekuen ini nanti kita bisa membagi beberapa scene. Nah, scene itu mungkin Bapak Ibu juga udah paham, scene itu suatu kegiatan yang dibatasi oleh tempat. Jadi ketika kita ada adegan dalam satu tempat, itu satu scene, gampangnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah kemudian ada adegan lain di luar tempat, itu sudah beda scene lagi. Nah, apa fungsinya scene? Sebenarnya fungsinya scene ini untuk memudahkan para kru kamera untuk memindah alat dan sebagainya, untuk memindah tempat dari ke tempat satu ke tempat yang lain. Dengan adanya satu scene, ya satu scene, kita pasti akan tahu tempatnya di mana. Bisa juga 3 scene dalam satu tempat. Nah, ini fungsinya untuk scene. Langsung saja, kemudian untuk setelah ini shortlist sudah selesai, kemudian kita harus membuat storyboard. Nah, ini yang barangkali agak ribet ya. Storyboard ini ada satu, saya ngambil form dari luar negeri kebetulan ini ya, storyboard seperti ini, ada sekuen berapa, scene berapa, shoot berapa. Nah, sebetulnya ini nanti hanya sebuah gambaran sketsa sebetulnya, bukan foto, bukan ini, karena kalau foto itu kan sesuatu yang sudah terjadi, padahal ini kan belum terjadi. Tapi kalau foto sebagai ilustrasi nggak masalah. Nah, di sini ada beberapa informasi, angle-nya seperti apa, kamera berapa, efeknya berapa, efeknya apa, kemudian kamera movement-nya seperti apa, daylightnya seperti dan sebagainya. Ini agak rumit ya kalau mungkin orang-orang film aja yang sedikit bisa memahami ya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu guru kalau misalkan belajar juga bisa sebetulnya. Nah, ini biasanya satu take ya, satu take. Bayangkan kalau kita misalkan ada 15 menit, kita satu take ada satu storyboard. Ya, saya tadi bilang kira-kira 3 detik ya. Berarti ada, kalau 15 menit asumsi saya ada sekitar 300 take pengambilan gambar dan ada 300 storyboard seperti ini. Dan Bapak Ibu harus menggambar. Nah, ini akan menyulitkan, tapi sebetulnya storyboard itu tidak harus dalam bentuk gambar, yang penting bisa memvisualisasikan apa yang ada di skenario. Nah, ini perbedaannya
apa perbedaan antara penulisan di skenario dengan storyboard. Kalau skenario itu mungkin hanya sebatas pada alur cerita, tapi belum menunjukkan sisi dramatisasinya. Contoh begini, dalam skenario ada tulisan, ada orang sedang memegang atau mungkin ada orang memindahkan ikan tuna misalkan seperti itu. Nah, kita detailkan dengan storyboard. Mindahkannya dengan cara apa, siapa yang mindahkannya, kemudian dari mana ke mana, ini di storyboard. Ya, nanti kalau mungkin kita bisa tanya jawab kalau mungkin ada yang masih belum jelas tentang storyboard ini. Oke, langsung saja. Kemudian setelah praproduksi, kita masuk ke produksi. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan produksi ini hanya sebuah pengambilan gambar atau take shoot atau take picture atau proses pengambilan gambar sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengambil gambar. Tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Habib tadi. Saya sangat setuju sekali karena juga itu yang mau saya sampaikan sebetulnya Pak Habib ya. Kameramen harus memiliki skill teknik dasar pengambilan gambar termasuk angle-nya seperti apa tipenya, long shoot, medium dan sebagainya. Bahkan dalam satu kegiatan setidaknya harus ada 3 tipe shoot ya, ada long, medium sama long shoot, close up. Dengan harapan longnya itu kita tahu adegannya itu ada di mana, siapa, kemudian konsentrasinya ini. Kalau hemat saya lebih baik kita mengurangi teknik menggunakan zoom in zoom out ya, kita langsung cut aja, misalkan kita long shoot cut, kemudian medium cut, kemudian close up. Nah, yang berikutnya kita harus memiliki audio man. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan Pak Habib juga, ini juga harus bersih, harus clean, tidak ada suara-suara yang ini, kadang suara-suara yang masuk itu juga mengganggu keindahan ya. Oke. Nah, yang berikutnya memperhatikan larangan-larangan KPI seperti pornografi, sadisme, asap rokok dan sebagainya. Ini juga sudah disampaikan Pak Habib tadi terhadap lingkungan. Ini KPI ini melarang, ya jelas ini sadisme itu begini. Kalau hemat saya seperti pemotongan ikan tuna, kan itu ada darah ya. Itu kalau saya itu masuk sadisme. Jadi itu harus diganti warna hitam putih untuk sekilas saja. Kemudian asap rokok ini orang merokok dengan asap rokoknya ini harus di-blur kalau menurut saya seperti itu nanti. Andikan ini sangat diperlukan. Kalau tidak sih enggak masalah. Mending kita hindari aja. Kemudian yang berikutnya memperhatikan lingkungan sekitar yang masuk dalam area frame shoot. Ini sudah saya sampaikan tadi, juga disampaikan oleh Pak Habib, termasuk masalah keindahan di lingkungan dan sebagainya. Yang berikutnya yang terkait dengan ini mungkin ada yang sedikit kurang ini ya, maaf, saya dulu. Alat yang digunakan ya, yang alat-alat yang digunakan untuk proses pengambilan gambar. Oh ini kelewatan ini. Oke. Oke, kembali lagi ke sini dulu, enggak apa-apa. Jadi alat-alat standar untuk pengambilan gambar ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Habib juga. Kalau memang nanti kita membutuhkan yang minimal HD atau yang 720 itu setidaknya nanti kamera yang kita pakai itu yang kamera yang standar produksi ya. Jadi seperti handycam kelihatannya itu masih 25 frame per second daya tangkap rekamnya. Jadi masih rendah. Kalau minimal kalau bisa 30 frame per second. Artinya begini, dalam satu set Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih bingung apa itu frame per second, sebetulnya video itu kumpulan dari foto-foto yang digerakkan. Nah, dalam satu video, dalam 1 detik video itu ada namanya frame per second. Nah, ada kan yang 25 frame per second, 30 frame per second, atau mungkin 60 frame per second. Artinya dalam 1 detik video itu ada 30 foto yang dijejer seperti itu.
Jadi kalau kita bongkar misalkan dalam satu film durasi satu 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 jam begitu ya, itu kalau kita bongkar ada sekitar 80.000 foto yang berjejer. Nah ini yang masalah teknis tadi. Kemudian pencahayaan, saya nggak tahu ini slide saya kok hilang satu ini. Pencahayaan kita juga tetap harus menggunakan lampu ya. Kita wajib itu lampu. Kemudian ada satu untuk audio kita bisa menggunakan clip on. Clip on memang ada yang murah, Bapak Ibu ya, ada yang 150.000. Tapi kalau saya sarankan itu yang saya tidak menyebut merek nanti ini ya, tapi yang harganya berkisar 2 jutaan itu sudah lumayan bagus. Artinya betul-betul ini. Jadi kadang clip on-nya didesain ambien ya, atau mungkin di ruang sekitar kita tidak bisa masuk. Kemudian yang berikutnya saya pasca produksi. Nah ini siapa yang bertanggung jawab dalam pasca produksi, yaitu video editor sama sutradara. Apa yang dilakukan? Ya proses editing, edit video maupun audio, yaitu penyusunan klip, footage, penambahan visual effect, soundtrack, voice over, text, caption, dan lain sebagainya. Untuk bisa melakukan ini, karena kita tadi sudah mempersiapkan dengan kamera dengan spek yang katakanlah 30 frame per second, kita butuh penggunaan komputer edit dengan spek yang tinggi. Minimal RAM-nya yang 8 GB. Itu pun masih agak belepotan pada saat rendering. Kemudian yang berikutnya menggunakan program aplikasi edit profesional. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi edit profesional seperti ada Adobe Premiere, ada Edius, ada Avid, ada Pinnacle, ada Ulit. Nah, tapi kadang Bapak Ibu sekalian kadang dia menggunakan Movie Maker. Kalau saya sarankan itu bukan termasuk dalam software editing profesional, karena menurut hemat saya yang termasuk profesional itu harus minimal ada 2 track video. Nah ini. Kemudian perlu adanya dubber. Nah ini yang disampaikan Pak Habib juga tadi, kita nggak apa-apa ini nanti kita bisa menyewa penyiar radio atau apa, atau kita bisa set di internet banyak jasa-jasa voice over, minta yang suara kayak apa, ada up, medium, low, atau mungkin suara intonasinya seperti apa, apakah news atau apakah instruksional, itu kita bisa milih. Dan di situ ada contohnya, mereka bisa tapi ya jangan heran, kadang ada yang 1 menit minta 1.500.000, ada yang 2 juta. Ya tergantung ini. Memang agak lumayan. Nah, ini kalau 15 juta satu menit ini sudah 15 juta ini kalau 1 menitnya 1,5 juta. Oke, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau masalah tetap harus ada dubber, entah itu teman atau apa yang sekiranya bisa take voice over dengan suara yang bagus. Karena ini bakat lahir. Saya juga pernah mencoba mengikuti intonasinya, artikulasinya tetap nggak bisa, tetap jembret suara saya nggak ini. Ini kayaknya bakat lahir ya, yang nggak bisa di ini. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu nanti bisa minta tolong orang lain atau mungkin teman atau siapa. Nah, yang terakhir eksibisi. Eksibisi ini tahapan akhir produksi. Jadi ini sudah jelas. Eksibisi ini video ini untuk siapa, untuk apa, sudah jelas. Nah, pada saat ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, pada saat di development tadi sudah dirancang eksibisi, kira-kira pemasaran atau mungkin nanti video itu mau dikemanakan itu sudah ada informasinya. Oke, mungkin untuk masyarakat tadi disampaikan, untuk siswa sama masyarakat umum. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, Bapak moderator yang bisa saya sampaikan. Saya membuka diri, barangkali ada yang bertanya yang terkait dengan ini, monggo silakan. Terima kasih Pak.